Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Fadila Fajri Permana dengan NIM 13022230010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan perintah dasar Linux untuk manajemen file, pengguna, dan sistem. Nah, untuk mata kuliah DevOps. Jadi di sini sudah ada langkah-langkah yang telah diberikan, ada 8 langkah untuk, eee, penggunaan perintah dasar dari Linux-nya. Nah, untuk penggunaannya saya menggunakan Alma Linux di WSL karena tadi saya mencoba di VMware sama di VirBox itu, eee, agak error dan tidak bisa jalan, jadi saya menggunakan WSL. Oke, langsung saja untuk perintah-perintah dasarnya. Dari langkah pertama yaitu file system navigation. Nah, kita harus membuat directory bernama DevOps Linux. Caranya itu menggunakan -git DevOps underscore Linux. Oke, kita coba cek apakah sudah masuk. Nah, ya sudah masuk DevOps Linux. Lalu selanjutnya dalam directory tersebut buat subdirectory bernama latihan 1, 2, dan 3. Oke, berarti kita pindah ke cd DevOps Linux. Oke, kita sudah pindah ke directory DevOps Linux-nya, lalu kita membuat subdirectory-nya. Seperti yang tadi menggunakan nadir dengan nama latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kita coba cek. Oke, sudah ada. Selanjutnya masuk ke directory latihan 1 dan buat file teks bernama file 1 dan file 2 dengan .txt. Oke, kita masuk ke directory latihan 1 dengan cd latihan, lalu kita buat filenya itu dengan touch file 1.txt, file 2.txt. Kita coba cek apakah ada. Oke, ada. Lalu kita kembali ke directory DevOps Linux dan periksa struktur directory menggunakan perintah read. Jika tidak terpasang, gunakan ls. Oke, kita kembali ke directory DevOps Linux dengan cara double titik 2. Oke, kita kembali perintah read on. Oke, berarti kita pakai lsr. Nah, oke. Udah ada struktur directory-nya. Lalu selanjutnya yaitu file management. Pindahkan file 1 ke directory latihan 2. Oke, berarti kita menggunakan perintah dasar mv latihan 1 slash file berapa tadi? File 1 .txt ke latihan latihan 2 slash. Oke, kita coba cek di directory latihan 2. Oke, ls. Nah, file 1.txt-nya sudah masuk. Sudah berpindah ke latihan 2. Jadi kembali ke default. Lalu ubah nama file 2.txt menjadi file baru. Oke, berarti untuk ini juga tadi menggunakan mv tapi ada tambahan di akhirnya. mv latihan 1 karena yang file 2 itu masih berada di latihan 1. File 2.txt dengan s latihan 1 plus tadi dengan file baru.
baru ke kita coba cek CD latihan S. Oke, sudah berubah dari file 1 menjadi file baru. Kita CD kembali ke directory DevOps. Lalu hapus file baru, exit dari directory latihan 2 dan pastikan file tersebut sudah terhapus. Ini sepertinya kita memindahkan terlebih dahulu si file baru tersebut ke latihan 2. Mv latihan 1 slash file baru .txt ke latihan 2. Kita coba cek latihan 2-nya. Oke, sudah pindah. Kembali lagi. Kita akan menghapus si file baru tersebut dengan cara rm latihan 2 slash file baru .txt. Kita coba lihat. Nah, file baru di latihan 2 telah terhapus ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya yaitu using text editors. Buka file 1.txt. Buka file 1.txt yang telah dipindahkan menggunakan editor teks. Nah, jangan lupa kita kembali ke directory DevOps. Oke. Dengan menggunakan nah yang 2 karena tadi ada di subdirektori latihan 2 file satunya txt. Lalu kita sudah masuk. Lalu tambahkan beberapa kalimat tentang pengalaman belajar Linux. Banyak kalau yang dipelajari tentang Linux. Oke, itu lalu simpan perubahan dan keluar dari editor. Nah, ini dengan cara Ctrl O, lalu Enter. Oke, lalu exit-nya dengan cara Ctrl X. Nah, oke. Lalu yang keempat berarti ya, displaying file contents. Tampilkan isi dari file 1.txt menggunakan perintah cat atau cat. Perintah cat berarti cat latihan 2 slash file 1.txt. Nah, sudah muncul banyak hal yang dipelajari tentang Linux. Lalu selanjutnya tampilkan IRC directory latihan 2 untuk memasukkan file sudah dipilih. Tadi sudah ya. CD latihan 2 ls. Oke, sudah. Dan selanjutnya managing permission. Ubah izin file 1.txt sehingga hanya pemilik yang dapat membaca dan menulis dengan chmod 600. Managing. Oke. Chmod 600. Ketikkan 2 plus file 1.txt. Nah, karena ini tentang permission, kita harus menambah di depan si chmod-nya dengan sudo chmod 600 latihan 2 slash file 1.txt. Ini menunjukkan password dan cek izin file dengan menggunakan perintah ls min l tadi dilatihkan 2 slash file 1.txt. Oke, sudah ya.
Lalu selanjutnya shell scripting dasar buat file script bernama halo.sh yang bernama bash copy code bin bash echo selamat datang di praktikum Linux. Oke, saya berarti buat file scriptnya dengan yang tadi nano halo.sh. Nah, di sini isi filenya dengan ini. Selamat datang di praktikum Linux. Oke, lalu simpan dan keluar jadi Ctrl O, lalu keluar Ctrl X. Berikan izin eksekusi pada script tersebut. Jadi dengan chmod plus X, nah ini dengan menggunakan plus X halo.sh. Nah, tadi kan harus menggunakan sudo ya, kalau untuk permission. Sudo chmod plus X halo.sh. Oke, lalu jalankan script dan catat hasilnya dengan menggunakan /halo.sh. Nah, sudah tertampil dari isi halo.sh-nya. Selamat datang di praktikum Linux. Oke. Nah, udah. Lalu selanjutnya sistem monitoring. Gunakan perintah top untuk melihat proses yang berjalan dan catat tidak bisa dengan penggunaan CPU tertinggi. Oke, kita menggunakan perintah top. Sudah terlihat untuk perintah dari top, proses yang lagi berjalan. Untuk keluarnya itu menggunakan Q. Nah, kita sudah keluar ini. Lalu yang terakhir berarti networking. Cek alamat IP system menggunakan perintah hostname min IP A. Hostname menggunakan I ya, bukan L tapi I. Enter. Nah, ini alamat IP sistemnya. Lalu lakukan ping ke alamat IP 888 dan catat hasil. Oke. Untuk ping berarti ping 888. Nah, ini kan berarti seperti yang tadi permitted atau dibutuhkannya permission. Berarti kita menggunakan sudo yang tadi ya. Ping 888. Nah, sudah tertampil lakukan ping ke alamat IP 888-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dengan jadi ya menggunakan perintah dasar Linux untuk manajemen file, pengguna, sistem, yang lainnya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.